Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi biografi pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Ahmad bin Hanbal, dan definisi ilmu usul fikih. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Adi Yasin Labib, absen 2, Aditya Praja Wirayuda, absen 3, Muhammad Hilmi Maksi, absen 19, Nur Muhammad Nofriandi, absen 24, dan yang terakhir ada Sakian Dana Mulia Hasya, absen 35. Yang pertama, biografi pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah. Nama dan nasab. Beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Said bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa ibu Imam Asy-Syafi'i adalah seorang wanita yang tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia seorang yang faqih dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Waktu dan tempat kelahirannya. Beliau dilahirkan pada tahun 150. Pada tahun itu pula Abu Hanifah wafat sehingga dikomentari oleh Al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. Tentang tempat kelahirannya, banyak riwayat yang menyebutkan beberapa tempat yang berbeda. Akan tetapi, yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Azaz. Tempat lain yang disebut-sebut adalah kota Asqalan dan Yaman. Ketika berumur 2 tahun, beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan Yaman. Karena sang ibu berasal dari kabilah Asdiyah dari Yaman, lalu ketika berumur 10 tahun, beliau dibawa ke Mekah karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia lenyap dan terlupakan. Karang-karangannya. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya menurut Ibnu Sulak mencapai 200 bagian, sedangkan menurut Al-Marwazi mencapai 113 kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain. Yaqut Al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu An-Nadim dalam Al-Fahrasat. Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah Al-yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan Ar-Risalah Al-Jadidah yang telah direvisinya, mengenal Al-Quran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. Kita masuk ke bagian 2. Bab 2. Biografi pendiri mazhab Hambali. Nama dan nasab Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hijaz al-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, 784 Masehi, pada masa Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal, nisbah bagi kakeknya. Dan setelah mempunyai beberapa orang putra yang diantara bernama Abdullah, beliau lebih sering dipanggil Abu Abdullah. Tetapi berkenaan dengan mazhabnya, maka kaum muslimin lebih menyebutnya sebagai mazhab Hambali dan sama sekali tidak menisbahkannya dengan kunyah tersebut. Perjalanan mencari ilmu. Pada tahun 189 Hijriah atau 805 Masehi, Ahmad bin Hanbal berhijrah ke Basra dan tidak lama kemudian ke Mekkah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau sempat duduk berguru dengan Al-Syafi'i. Sebelum itu guru-gurunya yang masyhur ialah Abu Yusuf, Husain ibnu Abi Hazim Al-Wasiti, Umar ibnu Abdullah bin Khalid, Abdul Arman bin Mahdi, dan Abu Bakar bin Ilyas. Pada tahun 198 Hijriah, Ahmad bin Hanbal ke Yaman pula untuk berguru dengan Abdul Al-Razak bin Humam, seorang ahli hadis yang besar ketika itu, terkenal dengan kitabnya yang berjudul Al-Musannaf.
Dalam perjalanannya ini, Ahmad mula menulis hadis-hadis yang dihafalnya setelah sekian lama. Karangan serta wafatnya. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40.000 hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujjah. Karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain itu, Al-Musnad karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasikh wa Al-Mansukh, Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarikh, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Shaghir, Ta'atur Rasul, Al-Ilal, Al-Wara' dan Al-Shalah. Imam Ahmad lama menekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat. Namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Syam. Tidak lama kemudian beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Definisi ushul fikih. Usul fikih berasal dari dua kata yang membentuknya, yaitu ushul dan fikih. Al-ushul adalah bentuk jamak dari al-asl, yang secara etimologis berarti dasar segala sesuatu, fondasi, asas, atau akar. Al-fikih menurut bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam, dalil-dalil yang sahih yang menunjuk kepada kitab hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat-syarat yang berijtihad atau menentukan hukum, dan bagaimana metode berijtihad yang benar sesuai batasan-batasan syariat. Cakupan usul fikih. Setiap disiplin ilmu pasti memiliki bahasan tertentu yang membedakan dengan ilmu lain. Demikian pula usul fikih yang memiliki bahasan tertentu yang dapat kita ringkas menjadi 5. 1. Kajian tentang dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai sumber hukum. 2. Hukum-hukum syar'i dan sejenis-jenisnya. Kajian bahasa Arab yang membahas bagaimana seorang mujtahid memahami lafaz kata, teks, makna tersurat atau makna tersirat dari ayat Al-Quran dan hadis. Dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, juga terkaitkan antara ayat dengan hadis dan hadis dengan hadis. Metode yang benar dalam menyikapi dalil-dalil yang tampak seolah saling bertentangan dan bagaimana solusinya. 5. Ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat mujtahid. Tujuan usul fikih. Tujuan utama mempelajari ilmu usul fikih adalah dapat mengambil kesimpulan sebuah hukum syar'i, dalil-dalil syar'i secara langsung. Di samping itu ada manfaat lain dari ilmu usul fikih, diantaranya 1. Mengetahui apa dan bagaimana manhaj, metode yang ditempuh oleh ulama dalam mengambil hukum dari dalil. 2. Mengetahui sebab-sebab perbedaan di antara para ulama. 3. Menumbuhkan rasa hormat dan adab terhadap para ulama. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara besar. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.